Selamat datang kembali dalam mata kuliah ergonomi bersama saya Titian Sarihati. Materi ini adalah yang keempat dari 7 pokok bahasan mengenai analisa kegiatan manusia dalam private space mengacu pada Human Centered Design. Pada topik ini kita masuk pada pembahasan tentang hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan ruang apartemen. Yang pertama yaitu Human Centered Design. Dapur merupakan kebutuhan utama untuk rumah tinggal yang masuk dalam kelompok fungsi sebagai ruang servis. Kegiatan di dapur kebanyakan dilakukan oleh wanita, dalam hal ini ibu rumah tangga dengan frekuensi aktivitas yang cukup tinggi, yaitu mulai dari menyiapkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Penerapan human-centered design dalam perancangan dapur tentu dapat membuat pengguna dapur bekerja dengan nyaman karena pengaturan pola kerja dan tatanan furniture didasari oleh kegiatan pengguna tersebut. Dapur mempunyai 3 fungsi kegiatan yaitu membersihkan, meracik, serta memasak. Ketiga kegiatan tersebut dikenal sebagai konsep segitiga kerja dan dibagi ke dalam 3 zona besar dan dijadikan acuan dalam membuat standar dapur secara umum. Adapun zona dapur tersebut adalah storage atau zona penyimpanan, di mana adalah zona di mana setiap alat dan bahan untuk masak disimpan. Karena itu zona ini dibagi menjadi area storage untuk bahan makanan dan storage untuk peralatan serta perlengkapan memasak. Kedua adalah preparation atau zona meracik, yaitu zona di mana kegiatan mempersiapkan alat dan bahan, mulai dari mencuci hingga meracik bahan-bahan masakan sebelum masuk ke proses pemasakan. Karena itulah zona ini dibagi menjadi area cleaning dan preparation. Dan yang ketiga adalah cooking atau zona masak. Area ini adalah area yang dilengkapi dengan kompor serta tempat sementara untuk makanan panas. Pada perkembangannya, beberapa desainer kitchen kemudian menambahkan 2 poin lagi pada alur konsep ketiga, seperti zona serving untuk meletakkan masakan yang siap dikonsumsi. Sebuah dapur yang ideal selalu berada pada layout konsep segitiga atau triangle konsep dan selalu memiliki pola pergerakan ke arah kanan atau ke kiri pengguna dan melingkar terus. Atau biasanya digunakan pola pergerakan ke arah kanan, kecuali untuk beberapa kasus kebiasaan yang dapat menjadi pengecualian, misalnya kidal atau hal lainnya. Konsep segitiga memungkinkan bagi pengguna dapur untuk bergerak dinamis di dalam dapur, juga memungkinkan mendapat segala keperluan dalam jangkauan tangan dan kaki yang cepat, sehingga tidak mengakibatkan masakan menjadi gosong atau tumpah dan sebagainya. Penerapan konsep segitiga juga berguna agar tidak terjadi cross circulation atau tabrakan sirkulasi antara 2 orang yang bekerja pada satu dapur. Selain itu, konsep segitiga juga memberikan solusi mengenai pekerjaan peletakan kompor dan sink yang ideal tanpa harus membuat pusing. Selanjutnya kita membahas layout dari dapur. Bentuk dan layout dapur dibagi menjadi 6 desain dasar, yaitu pertama single wall atau straight, kedua ada koridor atau galley, ketiga ada L-shape, 4 ada U-shape, kelima adalah G-shape atau peninsula, dan keenam ada tipe island. Dari rangkaian penjelasan tadi terlihat bahwa pada perancangan sebuah bentuk kitchen mengacu kepada kebutuhan manusia. Kemudian yang dimaksud terkait kegiatannya yang otomatis akan mempengaruhi fasilitas yang ada di dapur. Dapat diambil contoh, semisal perancangan kitchen untuk pengguna yang berprofesi sebagai barista pasti berbeda dengan perancangan kitchen untuk profesi koki patisserie. Untuk profesi barista, kemungkinan kitchen dipenuhi oleh area penyimpanan minuman, sedangkan
Untuk koki patisserie memiliki banyak oven dan gudang bahan baku kue. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pertimbangan bentuk desain dan fasilitas kitchen pada akhirnya. Penjelasan tentang topik ini akan dilanjutkan pada pokok bahasan kelima tentang antropometri terkait desain dapur pada apartemen. Nah, berikut adalah beberapa tautan, buku dan jurnal yang dapat kalian pelajari untuk lebih memahami hal penting dalam perancangan ruang apartemen, terutama area dapur. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.